Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkal alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, sebagaimana doa yang kita panjatkan pada bulan Sya'ban kemarin, pada bulan Rajab kemarin. Semoga keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban menghantarkan kita pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, untuk mendulang dan untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Salawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman. Saudara-saudara yang berbahagia, saya pesankan buat diri dan kepada kita semua, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, sebagaimana penamaan bulan suci Ramadan disebut atau dinamakan dengan bulan Ramadan, Imam Qurtubi menyatakan Sumia bir Ramadan, dinamakan dengan bulan Ramadan dikarenakan yarmadu az-zunub, bahwa Ramadan akan membakar dosa-dosa atau yukhrikuha al-a'mal as-solihah, bahwa amal-amal soleh yang dilakukan pada bulan suci Ramadan ini akan membakar atau menghapus dosa-dosa kita semua, insya Allah. Maka menjadi ajang dan kesempatan kita semua untuk meningkatkan amal soleh kita pada bulan Ramadan ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit mengzoom satu amalan yang mungkin perlu kita tingkatkan, yakni Qoma Ramadan atau sholat tarawih. Dalam satu hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang bangun sholat tarawih pada bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Salah satu amalan yang akan membakar, yang akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun kemarin adalah dengan menghidupkan, dengan kita bangun malam untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih agar menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan. Semestinya kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang dicontohkan para sahabat, generasi terbaik didikan dan binaan Rasulullah SAW. Coba mari kita sama-sama melihat sejarah bahwa pelaksanaan sholat tarawih pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat, yang harapannya ini kita sampaikan dan kita angkat, mendorong kita lebih semangat dan lebih giat lagi untuk bisa
melaksanakan daripada sholat tarawih. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita melihat pelaksanaan yang dilakukan oleh Rasulullah, pernah dalam satu periwayatan bahwa ketika di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, yakni malam-malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah beserta para sahabat melaksanakan iktikaf. Pada saat tersebut para sahabat meminta agar Rasulullah sholat bersama dengan para sahabat. Maka saat itu kemudian Rasulullah melaksanakan sholat tarawih bersama para sahabat, mengimami sahabat. Di hari pertama, beliau melaksanakan daripada sholat dengan para sahabat, beliau melaksanakan sholat sampai waktu hanya tertinggal sepertiga malam. Artinya beliau melaksanakan sholat tarawih hingga menjelang subuh. Sehingga kita bisa bayangkan begitu panjang bacaan yang Rasulullah baca pada sholat tarawih tersebut, sehingga waktu hanya tersisa di sepertiga malam. Pada hari berikutnya kemudian Rasulullah mengerjakan bersama para sahabat. Saat itu adalah agak diperingan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau hanya melaksanakan setengah malam. Tapi pada malam berikutnya beliau mengerjakan sholat tarawih bersama dengan para sahabat, sehingga waktu hanya tersisa sedikit, sehingga hampir-hampir para sahabat tidak mampu dan tidak bisa melaksanakan sahur. Ini satu periwatan, satu kisah di mana kita mendapati Rasulullah SAW mengimami para sahabat di dalam melaksanakan sholat tarawih, di mana begitu panjangnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga setidaknya di dalam pelaksanaan tersebut kita dapati setengah malam, 2/3 malam, bahkan hampir-hampir 1 malam penuh beliau lakukan dengan para sahabat. Bahkan dalam contoh yang lain ketika kemudian Rasulullah telah wafat, beliau telah meninggal. Sahabat Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menunjuk beberapa sahabat untuk menjadi imam dalam sholat tarawih. Dan pelaksanaan pada saat itu ada dilaksanakan dengan 11 rakaat. Ada pelaksanaan dilakukan dengan 21 atau 23 rakaat. Tetapi kita ingat bahwa pelaksanaan dilakukan oleh para sahabat yang diangkat dan ditunjuk menjadi imam saat itu, di dalam mengimani mereka dengan menggunakan ayat-ayat yang cukup panjang, 100 atau 100 lebih sedikit ayat yang dibaca. Sehingga kita bisa dapatkan di situ bahwa pelaksanaan sholat tarawih di masa lalu sedemikian panjang yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka berusaha sungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat tarawih, agar sholat tarawih tersebut menjadi amal soleh buat mereka, agar amal soleh ini benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaksanaan yang mengikuti contoh Rasulullah SAW begitu panjang mereka lakukan. Maka semestinya menjadi tuntutan kita agar kita untuk bisa melaksanakan sholat malam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Saudara-saudara yang berbahagia, maka marilah di bulan Ramadan kali ini kita mulai kembali mencoba untuk mencontoh kehidupan para sahabat di dalam melaksanakan sholat tarawih, yang harapannya
apa yang kita lakukan hari ini, berusaha sungguh-sungguh meneladani dengan apa yang telah mereka lakukan. Dari situ harapannya benar-benar amal soleh, sholat taraweh, sholat yang kita lakukan mendekati apa yang telah mereka lakukan. Dari situ Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, insya Allah. Semoga ini menjadi motivasi buat kita bersama untuk bisa menghidupkan sholat taraweh di bulan Ramadan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.